Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kita bersyukur boleh masuk dalam ibadah mesbah doa pagi. Dan sebelum melakukan segala kegiatan kita sepanjang hari ini, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-7. Kita mau membaca secara bergantian Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perikopnya orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 orang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakhar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Binyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah Sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka aku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Bersama-sama. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, secara khusus kita mau merenungkan siapakah mereka yang mengenakan jubah putih itu, ya. Nah, berbicara bahwa akan banyak orang datang kepada Allah, menyembah, memuji, memuliakan Allah, akan sujud kepada Allah, dan penyembahan itu ya
mereka masuk dalam kekudusan Allah, ya, dalam kerajaan surga, ya, di hadapan tahta Allah, ya. Nah, di ayat berikut berkata begini, kita baca di ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan jumlahnya banyak dari berbagai suku. Jadi tidak hanya bangsa Israel atau suku Israel yang akan masuk dalam tahta kemuliaan Allah itu, yang akan sujud menyembah Allah, yang akan berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Tidak hanya bangsa Israel, tetapi berbagai bangsa, satu kumpulan besar. Nah, secara khusus mereka yang mengenakan jubah putih, siapakah itu? Siapakah mereka? Ya, dan mereka berseru dengan suara nyaring, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Ada pujian kepada Allah, ya, ada pujian kepada Allah. Nah, siapakah mereka? Ayat 13, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Siapa mereka? Yang kumpulan banyak dari berbagai bangsa, suku, bahasa datang dan menyembah Allah, yang sujud di hadapan tahta Allah dan tahta Anak Domba Allah. Ya, siapakah mereka? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Jadi darah Anak Domba, darah Yesus membasuh mereka, membasuh jubah mereka. Nah, menarik di sini dikatakan bahwa mereka keluar dari kesusahan yang besar. Nah, ada nanti masa kesusahan besar, masa tribulasi, masa penderitaan yang dahsyat, masa di mana setiap orang yang pada saat itu percaya kepada Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, akan mengalami penganiayaan besar, akan mengalami siksaan, dan mereka yang bertahan, tidak menyangkal Tuhan, tidak menyangkal imannya, mereka akan selamat, mereka akan menang. Apakah akan ada mereka yang dibunuh oleh karena nama Tuhan? Ada, dibunuh, tetapi ingat, ketika mereka dibunuh karena mempertahankan iman mereka, mereka sedang membasuh jubah mereka dengan darah Yesus. Dan orang-orang yang tetap mempertahankan imannya sampai garis akhir, mereka akan mengenakan jubah putih itu. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya, di bait suci Yerusalem baru, bait suci Allah, di mana disitulah nanti mereka akan melayani Tuhan, melayani Allah, dalam hadirat Allah yang Maha Kudus. Mereka memuji, memuliakan Tuhan. Hanya puji-pujian yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Ayat 16, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ada kebahagiaan yang abadi, ada kesenangan yang abadi, sukacita yang abadi akan mereka peroleh. Dan ini pun akan kita nikmati, akan kita peroleh bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus sampai garis akhir hidup kita.
yang tetap setia mengiringi Yesus, mempertahankan iman kita, ya. Dan manakala tiba waktunya kita meninggalkan dunia ini, dan manakala tiba waktunya Yesus datang kedua kali, dan manakala tiba waktunya, waktu penentuan itu, bahwa betul ketika kitab kehidupan dibuka, maka nama kita dipanggil, kita akan masuk bersama-sama dengan orang-orang kudusnya untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan di sana tidak ada dahaga, kelaparan, penderitaan, laknat, sakit penyakit, air mata, tidak ada. Dia katakan ayat 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Ini akan terjadi. Ini pasti terjadi. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yesus, secara khusus dalam pembacaan kita Wahyu pasal 7, yaitu mereka yang sudah melewati kesukaran besar, yang tetap bertahan dalam penderitaan yang luar biasa itu, yang tetap setia mempertahankan iman mereka, mereka akan masuk dalam kemuliaan Allah. Mereka akan mengenakan jubah putih. Nah, mengapa jubah mereka putih? Karena sudah dibasuh oleh darah Yesus. Hanya darah Yesus yang mampu membasuh. Nah, artinya Bapak Ibu, bagi kita, mungkin kita tidak masuk dalam kesukaran besar itu. Ya, kita pasti ya, bukan mungkin lagi kalau kita belajar firman Tuhan, ya dinyatakan orang-orang percaya saat ini, orang Kristen yang sungguh lahir baru, ya akan ada pengangkatan sehingga tidak masuk dalam kesukaran besar itu, tidak masuk dalam masa tribulasi, tetapi diangkat. Nah, bagaimana perjalanan hidup kita masa kini? Ya, kita harus tetap mempertahankan iman percaya kita. Masa kini ada juga penderitaan, ada juga kesengsaraan, ya, tetapi tidak sebanding dengan kesukaran besar di masa tribulasi. Ya, tetapi kita tidak masuk ke sana, orang percaya. Ya, tetapi akan ada orang yang tetap setia percaya pada masa tribulasi itu, dan mereka akan mengalami tantangan yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, mereka yang tetap mempertahankan iman mereka pada masa tribulasi itu akan mengenakan jubah putih. Nah, bagaimana dengan kita, orang-orang percaya yang sudah diangkat? Kita akan bersama-sama dengan Kristus, ya, memerintah bersama dengan Kristus di masa kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan dengan perkataan lain adalah bahwa orang percaya itu pun, ya, walaupun kita memang kita tidak akan masuk dalam masa tribulasi, berarti kita pun akan tetap bersama-sama dengan mereka yang diselamatkan itu, ya, dan menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Kumpulan besar yang banyak. Jadi orang-orang yang akan diselamatkan banyak, ya, itu berarti masa kini, ya, karena orang diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus. Jadi masa kini akan banyak orang yang mendengar tentang Yesus, manakala ada anak-anak Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Allah terus memberitakan nama itu, ya, sehingga mereka yang saat ini belum berseru di dalam nama Yesus, mereka pada akhirnya akan mendengar ada orang-orang yang memberitakan nama Yesus kepada mereka. Karena mereka mendengar nama Yesus, mereka akhirnya percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Orang yang percaya dan berseru di dalam nama Yesus diselamatkan. Nah, kita bersyukur sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus, kita sudah diselamatkan. Dan ketika tiba waktunya, kita akan bersama-sama dengan kumpulan orang besar itu. Amin. Kita akan masuk surga. Kita akan berdiri di hadapan tahta Allah. Kita akan sujud, menyembah
kepada Dia Allah yang berkuasa itu, dan kepada Dia anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Keselamatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari dalam perjalanan hidup ini kita terus setia kepada Tuhan, menyembah Allah, ya, memuliakan Allah, dan jangan pernah kita menyangkal iman kita. Bagaimana jika penderitaan kita alami bukan penderitaan kesukaran besar yang dimaksud dalam Wahyu pasal 7 ini, ya, tetapi saat ini pun kita bisa mengalami penderitaan oleh karena nama Tuhan, dan jika itu yang terjadi, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Dia, karena pada akhirnya adalah kita akan menikmati kebahagiaan yang abadi. Tidak akan menderita lagi, tidak akan menderita lapar, dahaga, matahari atau panas terik tidak akan menimpa. Air mata tidak ada lagi, tidak ada lagi air mata. Yang ada adalah pujian kepada Dia yang Maha Kuasa itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk tetap kita mempertahankan iman percaya kita, sekalipun untuk itu, ya, kita harus menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, bahkan tidak sedikit juga yang akan mati martir. Tetapi yang jelas, kita jika karena mengikut Yesus, ya, mempertahankan iman kita, kita kehilangan nyawa, kita akan mendapatkannya kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita naikkan satu pujian, dan setelah itu kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Allah.